Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aslam Wahidin, program studi Perbankan Syariah kelas C. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul analisis rasio. Dan pertama-tama yang paling utama itu, kita selaku hamba yang beriman dan insan yang bertuhan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita atau memberikan saya kesempatan kali ini untuk bisa mempresentasikan makalah kali ini. Dan salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang yang dimana kita rasakan saat ini. Untuk makalah analisis rasio kali ini, mungkin saya sebagai tim kelompok 7 atau kelompok 7 di sini mungkin saya hanya sedikit mengantarkan atau memaparkan materi analisis rasio ini. Di sini ada beberapa poin penting yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya antar untuk teman-teman, yaitu tentang pengertian analisis rasio, dan kemudian yaitu jenis-jenis analisis rasio, dan yang terakhir tentang manfaat dari analisis rasio ini. Untuk itu langsung saja, Jonathan Golin telah berpendapat bahwasanya rasio adalah suatu angka yang digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam persentase. Kemudian setelah itu saya akan membahas tentang jenis-jenis analisis rasio. Analisis rasio yang paling pertama itu yaitu rasio likuiditas. Kedua, rasio perputaran persediaan. Kemudian yang ketiga, rasio aktivitas. Dan yang ketiga, itas dan rentabilitas. Dan yang terakhir yaitu rasio investasi. Oke, lanjut. Untuk lebih lanjut lagi kita akan membahas tentang manfaat analisis rasio ini. Yaitu manfaat pertama untuk teman-teman bisa ketahui, yaitu manfaat dari analisis rasio keuangan ini sangat berperan penting untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, manfaat dari analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Dan yang ketiga, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Dan yang keempat, analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang dihadapi dan dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Dan yang terakhir yaitu analisis rasio juga dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa antarkan tentang makalah analisis rasio ini. Bagi teman-teman yang kiranya kurang paham atau kurang jelas tentang makalah yang saya bawakan pada hari ini, mungkin teman-teman bisa kita bahas di dalam diskusi-diskusi kecil. Setegaskan lagi, jadi saya sebagai pengantar dalam makalah kali ini, selanjutnya untuk lebih jauh akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih, mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Cita Canadila dari kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari makalah analisis rasio. Yang pertama itu bagian D, teknik analisis rasio keuangan.
Jadi menurut Farah Margareta dalam Fahmi, penganalisaan rasio keuangan ada beberapa cara, diantaranya yang pertama itu analisis horizontal atau trend analysis, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan agar dapat dilihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Kemudian bagian 2, analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Kemudian materi selanjutnya yaitu bagian E, keterbatasan analisis rasio keuangan. Jadi menurut Harahap, keterbatasan analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Kemudian yang kedua, keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi keterbatasan teknik ini. Kemudian yang ketiga, jika data untuk menghitung rasio tidak bersedia, akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio. Kemudian yang keempat, sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. Kemudian yang kelima, dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan bisa menimbulkan kesalahan. Kemudian materi yang terakhir atau bagian F, tujuan dari adanya analisis rasio dalam sebuah perusahaan dan keuangan. Yang pertama itu sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan. Kemudian yang bagian 3, alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Kemudian yang keempat, untuk menentukan kinerja dalam konteks tujuan dan strategi perusahaan. Kemudian yang terakhir, untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan perusahaan di setiap area tersebut. Baiklah, itulah materi dari makalah analisis rasio kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.